menunjukkan super power, tuntutan yang tidak fair, karena terkesan memaksakan gitu loh. Kalau tadi kan 8 tahun, kerugian membayar uang pengganti 3 miliar sekian. Definisi membayar uang pengganti itu adalah kalau si terdakwa dibuktikan menikmati uang negara itu gitu loh. Sementara si Hidirman kan sudah membayar uang pengganti 3 miliar 3,2 sekian juga kan gitu loh. Gitu. Benar nggak? Jadi kalau kita merujuk dari tuntutan itu berarti kan 3 miliar dibayar sama Hidirman, 3 miliar dibebankan dibayar sama si Johan Anwar. Berarti pemerintah kabupaten dapat tanah, dapat duit lagi dong bang. Lemaknya ada pengadaan di model itu tuh. Ya gitu. Langkah kita Bu. Nah jadi ya langkah kita akan melakukan pledoi semaksimal mungkin, dan kita juga tetap akan melaporkan ke Komisi Kejaksaan bahkan Dewan Pengawas KPK agar memantau ke perkara ini dengan sebaik mungkin gitu loh. Karena sebenarnya kita lihat disparitas tuntutannya sangat jelas kok. Kamu lihat aja di Jakarta itu tuntutan yang puluhan miliar itu loh. Ada nggak sampai 8 tahun gini? Ada nggak gitu loh? Ibu untuk pencabutan hak politik sendiri Bu, gimana tanggapan Bu? Ya itulah tadi saya bilang nggak fair, tunjukin super powernya, karena memang dia sudah terlihat memang dipilih oleh rakyat jadi bupati kan begitu. Ya kita lihat aja, dan saya membuat statement di sini menantang dari majelis hakim, berani nggak melawan super power ini gitu loh, yang terlihat memang ketidakfairannya dalam melakukan satu tuntutan hukum dan menganalisa perkara khususnya Johan Anwar. Jadi saya tantang majelis hakim nuraninya di mana dan lebih fair memeriksa perkara ini tanpa ada ketakutan super power. Ya, kami Jaksa Penuntut Umum perkara terdakwa atas nama Johan Anwar setelah rangkaian pembuktian dari keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa di persidangan yang sama-sama telah kita ikuti ini. Hari ini kami sudah membacakan surat tuntutan pidana atas terdakwa, yang mana berdasarkan surat tuntutan yang kami bacakan tadi bahwa berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan, yang kami analisa dan yang kami hubungkan dengan teori-teori hukum yang ada atau pendapat ahli yang ada, bahwa terdakwa itu terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami yang pertama, yaitu dakwaan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah, terhadap kesalahan terdakwa kami menuntut itu terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda itu pidana dendanya 200 juta rupiah dengan subsidiar 6 bulan kurungan. Kami juga berdasarkan fakta-fakta persidangan yang kami temukan secara material bahwa terdakwa ini memperoleh hasil tindak pidananya sebesar 3 miliar 217 juta sekian, sehingga itu kami menjatuhkan hukuman pengganti pidana hukuman pengganti uang pengganti kepada terdakwa dengan pidana tersebut. Apabila tidak dibayar, kami menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun. Mengenai barang bukti kami kembalikan kepada yang mana yang disita oleh penyidik dan biaya perkara sekitar 7.500 rupiah. Demikian. Tadi ada pencabutan hak politik juga ya? Ya benar. Selain itu kami juga menjatuhkan hukuman pidana tambahan, yaitu pencabutan pencabutan hak politik bagi terdakwa, yaitu selama 5 tahun. Itu. Apa yang memberatkan? Hal yang memberatkan ya yang jelas pertama terdakwa tidak mendukung program pemerintah melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, terdakwa ini memang tidak terus terang, tidak mengakui. Itu yang memberatkan. Yang meringankan ya terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa ada tanggungan keluarga. Oke. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.